ini nggak bisa dimain-main. Jadi kalau satu negara, di mana negara itu tersusun dari berbagai suku bangsa, tetapi suku bangsanya kemudian saling membenci, saling ingin membunuh, saling ingin memusnahkan, seperti apa yang ada di Amerika, manakala itu sudah betul-betul terjadi, maka saya kira itulah kehancuran dari sebuah negara. Sebuah fenomena ya sebetulnya ini terjadi di Amerika Serikat, banyaknya insiden mass shooting ya, penembakan massal gitu yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin ada penyimpangan ya. Nah ini bisa ditampilkan videonya. Video kejadian penembakan ya, yang terjadi di Amerika, di New York ya, di jantung Amerika, penembakan terhadap warga sipil ya, oleh warga sipil menggunakan senjata api. Nah ini fenomena apa nih sebetulnya yang terjadi di Amerika ini, penembakan massal ini, yang setahu saya sudah beberapa kali ya terjadi. Silakan Bang Matut. Iya, saya kira ini peristiwa yang berulang kali ya, yang berkali-kali terjadi, yang disebabkan karena dijual bebasnya ya senjata tajam ya, senjata senapan dan sebagainya. Dan Amerika memang negara yang unik ya, mereka punya satu konstitusi di mana perdagangan senjata itu diatur dalam konstitusi mereka gitu. Jadi orang memiliki senjata itu sangat bebas gitu ya. Nah, inilah yang terjadi, rata-rata mass shooting ini adalah dilakukan, pelakunya itu rata-rata adalah anak-anak muda ya. Biasanya mereka menembaki teman-temannya sendiri karena mereka merasa dibully atau punya dendam yang tidak bisa terselesaikan ya, kenakalan remaja, tapi disikapinya dengan senapan, kan luar biasa kan. Kalau kita tawuran ya, meskipun kita udah nggak dengar lagi ya tawuran sejak pandemi ya, mereka itu nggak tawuran gitu loh. Mereka kesal dibully, mereka datang ke sekolah bawa senjata senapan dengan apa istilahnya otomatis ya, mereka membunuh teman-temannya gitu. Nah, yang di Buffalo ini ya, ini menarik karena pelakunya adalah seorang anak muda berkulit putih. Dan dia menembaki, yang dia tembak adalah seluruhnya adalah berkulit hitam. Karena Buffalo itu adalah satu kawasan supermarket terbesar ya di New York, ya negara bagian New York, di mana mayoritas yang tinggal di Buffalo itu adalah orang kulit hitam. Ya. Dan dia ini melakukan aksinya ini sebetulnya merencanakan. Jadi dia beberapa kali menulis statusnya di sosial media bahwa dia akan membawa senjata dan dia akan menembaki orang-orang di daerah itu. Jadi kepolisian menemukan satu fakta, dia sudah merencanakannya beberapa bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu kira-kira. Nah, saya kira ini satu fenomena rasis ya, satu apa istilahnya dahsyatnya satu apa istilahnya fenomena masyarakat Amerika yang tersegmentasi berdasarkan ras. Nah, ini nggak bisa dimain-main. Jadi kalau satu negara di mana negara itu tersusun dari berbagai suku bangsa,
tetapi suku bangsanya kemudian saling membenci, ya, saling ingin membunuh, saling ingin memusnahkan seperti apa yang ada di Amerika, manakala itu sudah betul-betul terjadi, maka saya kira itulah kehancuran dari sebuah negara gitu. Dan apa yang kita lihat dari yang terakhir ini adalah Buffalo, ada juga di Church ya, di daerah Washington kalau nggak salah ya, Brego ya, itu terjadi penembakan juga. Itu saya kira kalau Amerika masih menggunakan rasionalitasnya ya, terutama kalangan Kongres dan eksekutif presidennya, tim kepresidenannya, saya kira senjata itu tidak bisa lagi diperjualbelikan secara bebas ya. Jadi dia harus menggunakan konsep seperti kita Indonesia dan juga berbagai negara lain ya, kawasan Eropa misalkan, senjata tajam, sajam itu hanya dimiliki oleh aparat keamanan, pistol ya, alat dan sebagainya gitu ya. Tetapi di Amerika tidak kan. Nah, saya kira inilah dampaknya. Dan apabila kalau kebebasan itu kemudian digunakan untuk ya memusnahkan, menghancurkan ras lain yang berbeda, padahal ras itu adalah sama-sama suku bangsa Amerika gitu. Nah, ini menjadi persoalan serius. Yang terjadi ini adalah kalau kita bisa lihat Amerika ini berbeda dengan Amerika yang kita kenal di tahun 1980-90-an, di mana saat itu menjadi role model ya dari pembangunan, dari kesejahteraan, dari demokrasi. Tetapi hari ini 2022 ini kita melihat Amerika ini bukan satu negara yang bisa kita andalkan sebagai negara role model. Jadi saya kira positioning Amerika sebagai global power ya secara berlahan itu mengalami pengurangan terus-menerus. Dan pengurangan ini bukan disebabkan oleh faktor eksternal dalam arti ada negara yang men-challenge gitu, tetapi lebih kepada sektor informal, sektor internal merekanya. Jadi di dalam negerinya itu selain adanya kebencian antar suku bangsa itu, ada juga persoalan ekonomi dan persoalan hutang juga. Jangan salah loh, hutang di Amerika itu termasuk yang tertinggi di dunia. Dan masyarakat di Amerika itu, walaupun kita lihat secara di film-film sejahtera kelihatannya itu salah, jangan salah, itu banyak yang tunawisma, banyak yang nggak punya rumah, banyak yang tidak punya apa istilahnya asuransi kesehatan. Jadi saya kira Amerika ini memang akan mengalami satu fase declining. Akan mengatakan Rome is not built in one day. Romawi itu tidak dibangun dalam satu hari. Begitu juga dengan Amerika saya kira, dan proses keruntuhannya pun tidak dalam waktu satu hari, ini akan bertahap, tetapi secara overall ya kita menggunakan time series, pelemahan Amerika ini sangat signifikan terjadi. Saya kira memang ini changing global player di dunia ini sedang terjadi. Itu bro. Ya, jadi kalau yang saya baca itu kejadian seperti itu hampir tiap tahun terjadi di Amerika, begitu ya. Ini kalau saya telusuri itu dari tahun 2007 pun ada mahasiswa asal Korea, dia sampai menembak 32 orang. Nah, salah satu korbannya adalah mahasiswa Indonesia di Virginia ya. Kemudian ada juga tahun 2009 di Binghamton itu 40 orang di pusat imigrasi. Kemudian tahun 2012 di Aurora 12 orang meninggal. Kemudian di Sandy Hook, Connecticut itu sebanyak 27 orang tewas. Ini luar biasa nih Amerika ini. Di California 2015, kemudian di Orlando, Florida 2016. Ini paling mencekam katanya. Ada 15 pria. Kemudian tahun 2017 di Las Vegas itu mungkin yang paling menyeramkan, 58 orang meregang nyawa, itu siswa ya. Nah, dan 400 lainnya terluka. Ini luar biasa sekali. Ini hal seperti ini dari sisi kebijakan publik. Berarti ini lebih ke regulasi kepemilikan senjata ya Bang, yang harus benar-benar Ya, jadi saya kira dalam konteks kebijakan publik ya, memang penjualan bebas ya senjata tajam di Amerika itu memang ternyata dirasakan lebih banyak mudaratnya
bahayanya ya dibandingkan manfaatnya. Dan dalih-dalih ingin melindungi diri ya, malah hak kepemilikan senjata itu sebetulnya hak ini diatur oleh konstitusi yang malah digunakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ini menarik ya, karena Amerika ini kalau kita lihat di luar negeri ya, kalau ada warga Amerika yang disandra, yang mengalami kesulitan, itu as a nation, Amerika itu begitu sigap gitu. Jadi seolah-olah harga seorang jiwa Amerika yang berada di luar negeri itu lebih mahal dibandingkan apapun. Ya, yang terakhir misalkan ada seorang warga Amerika yang kemudian ditangkap oleh Korea Utara, ya, yang kemudian Korea Utara menuduhnya mata-mata, itu ditukar dengan satu orang Amerika dengan beberapa orang Korea gitu. Jadi kemarin ya di periode Amerika yang lalu kita menyaksikan betapa mahalnya jiwa, nyawa dari seorang US citizenship gitu. Tapi hari ini kita lihat, waduh, yang penembakan massal yang terjadi di dalam negeri Amerika sendiri itu menunjukkan ini kelihatannya kok jiwa orang Amerika itu begitu drastisnya, begitu terlihat murahnya begitu ya, dengan orang ditembak dengan sia-sia ya, kemudian yang ditembak juga bukan orang-orang tua, bahkan juga anak-anak ya, anak-anak remaja yang mereka ditembaki begitu ya. Ini kan menunjukkan memang ini ada persoalan serius di Amerika ini. Dan kalau kita bicara dunia membutuhkan global teladan ya, role model secara global, saya kira posisi itu tidak lagi disandang oleh Amerika. Tetapi belum ada juga satu negara yang bisa menyandang sebagai global role model, ya, baik itu dari tatanan masyarakatnya, kesejahteraan masyarakatnya, ini ada gitu. Jadi dunia tahun 2022, dunia pasca COVID ini adalah the changing world, yang tadinya kita menemukan posisi kekuatan global player itu satu ya, atau satu sekutu begitu, tapi sekarang kita menyaksikan satu multipolar, satu dunia yang punya banyak kekuatan. Di timur ada China, Rusia, ya, ada kemudian Amerika Latin di Amerika sendiri, ya, di Asia itu ada termasuk negara-negara Muslim. Ini sudah mulai changing juga, sudah mulai berubah juga. Dan saya kira ini posisi seperti ini ya biasanya dalam sejarah kelihatan akan ada satu pertempuran besar. Jadi dunia di mana kondisinya adalah multipolar, tidak ada satu kekuatan yang dominan, tidak ada satu role model yang bisa mengguidance seluruh bangsa, itu biasanya akan muncul perang besar yang disebut dengan supreme war, perang supremasi gitu, mencari siapa yang terbaik gitu. Dan kalau kita akan melihat trajektorinya begitu, sebetulnya yang dirugikan adalah masyarakat dunia itu sendiri, kita semua. Harusnya dipilih satu kesepakatan bahwa ya tidak perlu ada yang namanya supremacy war gitu. Cukuplah kemudian orang yang punya satu value, yang bisa punya konsep kesejahteraan, itulah menjadi sebuah role model gitu, menjadi role model bagi dunia. Tapi yang terjadi ya ini kelihatannya tidak sesemut itu. Ya, Amerika sendiri secara foreign affair policy-nya itu masih menempatkan diri sebagai global leader ya. Mereka punya kapal induk dan kapal induknya tersebar di seluruh dunia. Saya kira itu. Ya, jadi kan kalau selama ini kita sering melihat ya, Amerika kan bisa dengan mudah ya kadang-kadang mencap satu negara itu radikalisme atau apa ketika terjadi pembunuhan, pengeboman. Nah, sementara kan kita sendiri melihat berkali-kali ya terjadi ini penembakan gitu kan, penembakan sipil di Amerika sendiri gitu. Nah, mereka sendiri kan memang ini sebenarnya sebagai otokritik ya buat Amerika sendiri ketika kejadian pembantaian itu terjadi di negara mereka sendiri, apa yang akan mereka katakan sebetulnya? Gimana, Bang? Ya, mereka sedang tidak mengatakan apapun selain mereka mempertontonkan bahwa mereka as a nation ya tidak bisa melindungi warga negaranya sendiri gitu. Karena warga negara ini pertikaian kan selalu ada ya. Tidak ada satu rumah tangga bahkan terkecil pun yang seluruhnya harmonis ya dari awal sampai akhir misalkan. Nggak ada. Konflik itu selalu ada.
Nah, negara yang punya peradaban maju adalah bagaimana konflik itu di-manage. Bagaimana konflik itu tidak melahirkan pertumpahan darah. Beda dengan negara-negara ketiga ya, atau negara-negara di Afrika yang mereka konflik diselesaikan dengan perang, perang akhirnya melahirkan pertumpahan darah. Nah, sebagai masyarakat beradab, ya tentunya penyelesaian konfliknya adalah dengan cara damai harusnya, berdasarkan rule of law. Amerika sedang mempertontonkan seolah-olah tidak ada rule of law di sana. Seolah-olah terjadi adalah tindakan anarki, ya, kekerasan di mana yang punya senjata menembaki yang tidak punya senjata. Nah, saya kira di Amerika sendiri ini sedang berada satu polemik ya di tengah-tengah masyarakat. Banyak civil society yang mengatakan ini karena senjata tajam ya, sajam ini dijual bebas. Anak-anak senjata api membelinya. Nah, senjata api ya, sentapi ya, senpi ya, senjata api. Nah, senjata api ini yang kemudian perlu diatur lebih lanjut, begitulah menurut beberapa orang di Amerika sana. Tapi di sisi yang lain ada orang ya, terutama bangsa kulit putih ya, dari suku yang kulit putih itu beranggapan ini adalah bagian dari konstitusi Amerika, di mana kalau mau melakukan perubahan ya harus referendum, dan referendum konstitusi Amerika itu berat. Jadi Amerika ini masih belum firm apakah ingin mengubah aturan itu atau tidak ya. Sementara perusahaan-perusahaan produksi senjata api ya itu melakukan lobby yang luar biasa kepada Kongres ya, kepada Senat, kepada government body itu untuk menjaga supaya tidak ada pelarangan senjata api dengan alasan untuk melindungi diri sendiri begitu. Tapi ini kenyataannya ya, saya kira kalau mereka di Amerika ini menggunakan akal sehat ya, tidak diintervensi oleh kepentingan perusahaan yang memproduksi senjata itu ya, saya kira akal sehat mengatakan harusnya memang diatur bahwa tidak semua orang ya bisa bebas membeli senjata api, karena senjata ini kan sifatnya netral saja, digunakan oleh orang yang tidak cukup berakal seperti anak-anak gitu ya, itu bisa berbahaya. Nah, kalau ngelihat ya kasus Buffalo ini kan pelakunya umurnya 18 tahun. Dan dia diduga ya itu mengalami satu perubahan sikap ya, yang tadinya dia terbuka, dia menjadi mengucilkan diri, lebih kehidupannya lebih isolasi ya karena COVID. Dan dalam era COVID itu dia menyaksikan banyak tontonan-tontonan yang bicara mengenai white race supremacy ya, bahwa orang bangsa kulit putih itu adalah bangsa yang unggul ya, sehingga dia ingin bangsa-bangsa lain yang tidak unggul ini harus dihilangkan dari bumi Amerika. Nah, saya kira ini sudah termasuk sifat yang ekstrim ya. Pelakunya ini sangat ekstrim gitu berpikirnya, makanya di beberapa media itu disebut sebagai pure evil ya, kejahatan yang betul-betul memang ini kok tidak mengakui kemanusiaan gitu loh, hanya mengakui rasnya sendiri. Saya kira situ dulu. Saya kira sudah cukup jelas ya, Bro Eko, penjelasan tentang apa yang terjadi di penembakan ya di Amerika.